Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang request yang sebenarnya udah diminta beberapa hari yang lalu, tapi aku baru sempat nyampeinnya hari ini. Nah, buat kamu yang penasaran dengan materi hari ini, tonton aja videonya sampai selesai ya. Oke, seperti yang udah aku jelasin di awal, di video kali ini aku bakal bahas mengenai akord dan sekarang kita langsung aja masuk ke video pembahasannya. Nah, jadi pertanyaannya itu terkait penggunaan akord dalam adjektif, kemudian di partisipasi, kemudian partisipasi yang menggunakan avoir, kemudian struktur kalimat pasif. Nah, sebelum kita mulai, mungkin lebih baik aku bahas tentang akord itu apa sih sebenarnya ya. Mungkin ada yang masih bingung, walaupun ada juga yang udah tahu, tapi aku bahas aja dari awal supaya semuanya paham. Nah, jadi akord itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu kata, dan perubahan itu terkait dengan penambahan akhiran e, kemudian ada penambahan s, kemudian ada es. Nah, penambahan-penambahan ini sangat dipengaruhi oleh gender dan juga jumlah. Nah, untuk melihat fenomena ini, kita langsung aja masuk ke dalam contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke contoh yang pertama dan juga contoh yang kedua, yaitu Paul est un petit garçon. Paul est un petit garçon. Dan juga Elise est une petite fille. Elise est une petite fille. Nah, di sini kita lihat penggunaan kata petit yang merupakan sebuah adjektif. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya kecil. Nah, di sini juga kita lihat perbedaan kata petit ini sangat dipengaruhi oleh gender dan juga jumlah, seperti yang udah aku jelasin tadi. Nah, kalau misalnya dia Paul berarti dia laki-laki dan jumlahnya tunggal, sehingga kata petit tidak mengalami perubahan apa-apa. Jadi bentuknya normal seperti itu aja. Nah, karena Elise ini perempuan dan juga jumlahnya tunggal, jadi kata petit tadi mengalami perubahan dengan adanya penambahan e, sehingga katanya menjadi petit, nggak lagi petit. Oke? Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya subjeknya itu femina dan tunggal, jadi tambahin e di belakang kata sifat. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh yang nomor 3 dan juga nomor 4. Di sini konsepnya sama, il itu dia laki-laki dan elle itu dia perempuan. Nah, kita lanjut ke contoh yang nomor 3, il est étudiant de droit. Il est étudiant de droit, itu artinya dia mahasiswa hukum. Kemudian, il est étudiant de droit, dia adalah mahasiswi hukum. Nah, konsepnya sama karena dia il dan bentuknya tunggal, jadi nggak ada tambahan e di belakangnya. Tapi kalau elle karena dia perempuan dan bentuknya tunggal, ada tambahan e di belakang kata sifat. Sehingga dia menjadi elle est étudiante de droit. Dan kemudian contoh yang terakhir, kalau misalnya dia masuk ke dalam bentuk jamak ya, jadi il dan juga elle, ini il berarti mereka laki-laki atau mereka campuran ya, bisa laki-laki dan perempuan juga di dalamnya. Tapi kalau elle itu di dalamnya cewek semua. Kemudian adjektif di sini menyesuaikan, karena ini maskulin dan juga bentuknya jamak, kamu hanya perlu menambahkan s. Tapi kalau L itu karena bentuknya feminim, terus dia bentuknya jamak, jadi ada penambahan e dan juga s. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini kata gentil ada penambahan l juga untuk bentuk feminim jamak. Nah, bentuk-bentuk kayak gini sebenarnya perlu pembiasaan aja karena nggak ada patternnya, nggak ada polanya, sehingga kamu perlu pembiasaan terkait kata-kata yang memang agak berbeda ya, berubah dia bentuknya dari bentuk maskulin ke feminim. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan akord pada partisipasi. Nah, kalau kita bicara tentang partisipasi, pasti kita juga membahas mengenai bentuk lampau. Bentuk lampau ini artinya passé composé. Dan passé composé terbagi lagi menjadi dua, ada yang tersusun dengan auxiliary avoir dan juga ada struktur yang menggunakan auxiliar être. Nah, beberapa penggunaan akord yang paling kelihatan dalam bahasa Prancis itu adalah bentuk lampau yang menggunakan auxiliar être. Nah, jadi misalnya kata parti itu artinya pergi dan dia selalu berpasangan dengan être dalam bentuk passé composé. Nah, misalnya kayak gini contohnya.
il est parti en vacances. Il est parti en vacances. Kemudian, elle est partie en vacances. Elle est partie en vacances. Nah, yang pertama ini karena il, jadi nggak ada tambahan e di belakangnya, dia partisipasi hanya parti. Kemudian kalau misalnya dia jadi l di sini, maka kamu harus menambahkan e di belakangnya. Oke? Ya, semoga sejauh ini teman-teman bisa paham ya. Karena konsepnya sebenarnya cuma kayak gini aja, nggak ada yang rumit-rumit banget. Tapi mungkin kalau awal-awal memang rumit ya, tapi nanti kalau udah biasa ya pasti bisa kok. Kemudian kalau misalnya bentuk jamak, ya udah teman-teman cuma perlu tambahin s aja. Ils sont partis en vacances, ada s pada kata parti. Kemudian ada elles sont parties en vacances, itu karena dia l maka ada tambahan e dan juga s di sini. Oke, jadi itu terkait penggunaan akord pada partisipasi dengan passé composé. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh yang lain, yaitu penggunaan kata venir, yang passé composé-nya juga menggunakan être di sini. Nah, sekarang kita coba baca aja satu-satu. Il est venu, il est venu, elle est venue, elle est venue. Dia datang, dia datang. Kemudian ils sont venus, ada s di sini. Kemudian ada elles sont venues, ya ada e dan juga ada s-nya. Oke, sekarang kita lanjut lagi terkait struktur kalimat yang menggunakan être di dalam bentuk passé composé-nya. Nah, jadi verba pronominal ini kalau kita ubah ke dalam bentuk passé composé atau bentuk lampau, dia juga menggunakan être, selalu menggunakan être. Jadi teman-teman harus perhatikan di sini apakah subjeknya maskulin atau feminin, kemudian bentuknya itu jamak atau tunggal, karena itu mempengaruhi akord yang ada di belakangnya. Ya, misalnya seperti il s'est levé à 7 heures, il s'est levé à 7 heures, itu nggak ada akordnya sama sekali, cuma pakai partisipasi levé ini aja. Tapi kalau misalnya L, maka ada penambahan E di belakangnya. Elle s'est levée à 7 heures. Elle s'est levée à 7 heures. Nah, kemudian ada ils se sont levés à 7 heures. Ils se sont levés à 7 heures. Ya, ada tambahan S di sini. Kemudian untuk bentuk jamak femininnya menjadi elles se sont levées à 7 heures. Nah, mungkin sampai sini kalau teman-teman masih lupa mengenai verba pronominal. Nah, verba pronominal itu adalah verba yang contohnya seperti se lever, se laver, se réveiller, se maquiller, s'habiller, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang lain lagi terkait penggunaan akord dengan auxiliar avoir. Nah, kalau kita berbicara mengenai akord pada umumnya ya, jadi akord ini selalu muncul pada bentuk lampau yang menggunakan auxiliar être. Tapi nggak nutup kemungkinan juga akord ini bisa muncul kalau kita menggunakan auxiliar avoir. Nah, salah satu penyebabnya adalah penggunaan complément objet direct atau COD. Nah, di video sebelumnya aku udah pernah bahas mengenai COD, mungkin ada teman-teman juga yang lupa atau belum tahu, teman-teman bisa langsung aja cek linknya di deskripsi, nanti aku taruh di situ. Nah, jadi singkat aja, kalau misalnya struktur kalimat pada umumnya, yaitu contoh yang pertama ini, je mangeais la tarte hier soir. Nah, di sini nggak ada tambahan akord sama sekali, karena COD-nya ada di belakang partisipasi. Ya, COD setelah partisipasi, sehingga partisipasi nggak dipengaruhi oleh akord sama sekali. Mau gendernya apa, mau jumlahnya berapa, karena ini pakai avoir, jadi manger, ya udah manger. Nggak ada perubahan apa-apa. Nah, tapi kalau COD-nya ada di depan partisipasi, maka ada penambahan akord di belakangnya. Ya, la tarte que j'ai mangée hier soir est très bonne. La tarte que j'ai mangée hier soir est très bonne. Tarte yang aku makan kemarin malam tuh enak banget. Ya, jadi ada tambahan e di belakangnya. Nah, kalau misalnya ini dalam bentuk jamak, ya udah tinggal tambahin s aja lagi di sini. Jadi j'ai mangé hier soir est très bonne. Voilà, gitu aja. Ya, jadi yang penting konsepnya paham, terus teman-teman tahu jumlahnya dan juga gendernya.
masalah mengenai akord dengan auxiliar avoir ini jadi nggak begitu sulit. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, di pertanyaan juga ada request terkait penggunaan akord dalam kalimat pasif ya. Nah, salah satu faktor kenapa kalimat pasif ini juga menghasilkan akord yaitu karena di dalam formatnya ada être. Ya, otomatis karena ada être, partisipasinya ada penyesuaian. Seperti yang udah aku jelasin tadi. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke contoh yang pertama. Misalnya, la souris a été mangée par le chat. La souris a été mangée par le chat. Ya, tikus itu dimakan oleh kucing itu. Nah, kalau kita lihat bentuk aktifnya ya, kalimat aktifnya, le chat a mangé la souris. Kucing itu makan tikus itu. Nah, kita bisa lihat di sini partisipasi manger nggak ada tambahan e seperti bentuk pasif di atas. Ini disebabkan karena kalimat aktif menggunakan auxiliar avoir pada strukturnya. Selain itu, la souris itu ada di belakang partisipasi sehingga manger nggak ada perubahan sama sekali ya, seperti bentuk pasifnya. Kemudian contoh yang kedua dan juga yang ketiga sama-sama menggunakan partisipasi kata écrit dan écrit ya. Pelafalannya juga jadi beda karena ada tambahan e di belakangnya ya, seperti petit dan juga petite. Nah, misalnya contoh yang kedua, ce roman a été écrit par Guy de Maupassant. Novel ini ditulis oleh Guy de Maupassant. Ya, karena ini maskulin dan bentuknya tunggal, jadi écrit nggak ada penambahan akord sama sekali. Nah, sekarang kita lihat bentuk aktifnya yaitu Guy de Maupassant a écrit ce roman. Guy de Maupassant a écrit ce roman. Guy de Maupassant menulis novel ini. Ya, bentuk écrit-nya kebetulan sama. Oke, kemudian yang terakhir ada cette lettre a été écrite par son mari. Surat ini ditulis oleh suaminya. Nah, kita ketahui di sini kata écrit ini ada tambahan e karena subjeknya di sini adalah cette lettre. Yang gendernya kita bisa langsung tebak di sini, cette lettre berarti feminim dan tunggal. Nah, sehingga partisipasi écrit ada penambahan e di belakangnya. Nah, kalau kita lihat bentuk aktifnya, son mari a écrit cette lettre. Nggak ada penambahan apapun karena dia menggunakan avoir. Dan cette lettre ada di belakang partisipasi écrit sehingga nggak ada penyesuaian sama sekali. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang akord yang muncul dengan auxiliar avoir dan juga auxiliar être. Nah, yang ini partisipasi ada dalam kalimat tapi dia nggak didahului oleh auxiliar apapun. Nah, jadi misalnya ma chanson préférée est, lagu yang paling aku suka adalah. Nah, karena ma chanson itu feminim tunggal, jadi préféré yang berasal dari kata kerja préféré, dia berubah menjadi partisipasi dan fungsinya di dalam kalimat ini sebagai adjektif, dia mendapat tambahan e di belakangnya. Ya, jadi préféré tambah e. Oke, jadi konsepnya sama seperti yang tadi. Kalau misalnya maskulin dan tunggal, ya sebaliknya kamu nggak usah tambahin e lagi di belakangnya. Sehingga mon club de foot préféré est bla 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 bla. Klub yang paling aku suka adalah bla 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 bla. Nah, kalau misalnya semuanya ini bentuknya jamak, ya udah kamu tinggal tambah s di sini dan juga tambah s di sini. Jangan lupa untuk ini juga dikonjugasikan menjadi sont. Jadi misalnya mes chansons préférées sont, mes chansons préférées sont bla 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 bla. Oke, jadi itu dia untuk di video pembahasan kali ini. Semoga videonya menjawab pertanyaan. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan komen aja di komentar. Nanti aku buatin videonya. Yang penting itu bukan tugas sekolah, oke? Nah, jadi terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai dan au revoir.